Istriku korban pesugihan buto ijo. Tidak kusangka korban pesugihan buto ijo itu adalah istriku, astaga. Mata Karjo membelalak. La tak percaya pada penglihatannya di atas ranjang itu. Warsih menggeliat sambil mulutnya mendesah layaknya perempuan yang sedang dilanda birahi. Tetapi tak berlangsung lama, sesaat kemudian Warsih menggelepar seperti ayam disembelih, mengejang dan kaku. Sudah banyak cerita tentang pesugihan, persekutuan antara manusia dengan makhluk gaib untuk memperoleh harta kekayaan dengan cara tidak wajar. Meskipun nyata-nyata, kalau ini adalah perbuatan sesat, namun tetap ada saja orang yang mau melakukannya. Ini adalah cerita tentang seorang pelaku pesugihan yang penulis peroleh dari seorang teman, sebut saja Rahmat, yang secara diam-diam mengamati perilaku tetangganya. Menurutnya, tetangganya itu melakukan persekutuan dengan makhluk gaib, Butoljo buta hejo. Meskipun makhluk tersebut tergolong gaib, tetapi ada beberapa orang pintar yang dengan kasat mata dapat melihat bentuk fisik makhluk yang satu ini. Menurut mereka, Butoljo itu memiliki postur tubuh yang tinggi besar mirip raksasa, kulitnya hijau, licin seperti lumut. Matanya merah dan besar serta giginya bertaring. Meskipun wujudnya menyeramkan, namun ada saja orang yang memuja dan memanfaatkannya untuk mendapatkan harta kekayaan. Karena makhluk ini dipercaya dapat memberi harta kekayaan bagi pelakunya. Nah, salah satu orang yang nekat memanfaatkan makhluk yang satu ini adalah tetangganya Rahmat itu, sebut saja namanya Karjo. Karjo bukannya tidak tahu kalau perbuatannya itu adalah sesat dan mengandung resiko. Tetapi mau apa lagi? Dalam keputusasaan menjalani kehidupan sehari-hari, Karjo tidak menemukan jalan keluar. Bagaimana caranya untuk memperoleh rezeki lebih, selain melakukan pesugihan demi kelangsungan hidupnya yang memang senantiasa didera kemiskinan. Sebenarnya Warsim, istrinya, tidak setuju dengan jalan yang ditempuh oleh suaminya itu. Warsim selama ini cukup nerimo dengan segala rezeki yang diberikan oleh Tuhan pada keluarganya. Baginya sudah bisa makan setiap hari saja sudah cukup. Dan masih beruntung, karena kedua anak lelakinya masih mau membantu mencari uang tambahan untuk membiayai sekolahnya sendiri. Parno yang duduk di kelas 2 SMP sebelum berangkat sekolah ikut membantu tetangganya, Lek Giman, yang berjualan lontong sayur di pasar kaget. Sedangkan Tarman, yang duduk di kelas 5 SD pagi-pagi sudah berada di perempatan lampu merah Antasari menjajakan koran, sedang suaminya sehari-hari bekerja sebagai kuli pemecah batu di lereng Bukit Caman. Ini perbuatan sesat, Pak Nen, ucap Warsil saat mengetahui dari mana asal segepok uang yang diserahkan suaminya malam itu. 3 malam Karjo menghilang. Saat pulang, dia menyerahkan segepok uang pada istrinya. Ketika Warsih menanyakan dari mana dia mendapatkan uang sebanyak itu, mulanya Karjo berbohong, tetapi setelah didesak terus, akhirnya dia mengaku. Sudahlah Bun, aku melakukannya karena terpaksa. Aku sudah bosan dengan penderitaan yang kita alami selama ini. Uang itu bukan untuk foya-fota, tetapi kita gunakan untuk menyambung hidup kita. Supaya kita dipandang orang, jawab Karjo. Tetapi resikonya kan berat, Pak, disergah Warsih. Karjo sejenak terdiam. Dia memang tahu benar kalau perbuatannya itu mengandung resiko, karena kelak dia harus menyediakan imbalan berupa tumbal nyawa manusia. Terserah padamu wahai manusia, keluargamu sendiri pun aku tidak peduli. Pokoknya yang penting dia itu perempuan, ingat. Setiap saat aku memintanya, kau harus menyediakannya, kata Butoljo ketika Karjo selesai melakukan ritual di bawah sebatang pohon beringin tua yang usianya mungkin sudah puluhan, bahkan ratusan tahun. Konon Karjo nekat melakukannya
karena rayuan seseorang yang pernah melakukan hal serupa. Pokoknya dijamin berhasil Jo. Daripada jadi keris seumur hidup, mendingan kita mengabdi pada si Butol Jo itu, kita akan cepat jadi orang kaya dan tentu saja hidup enak. Tanpa harus banting tulang capek-capek jadi pemecah batu. Kata orang yang mengantar Karjo ke tempat di mana sang Butol Jo bermukim. Sekarang semuanya sudah terlanjur. Tak ada pilihan bagi Warsi selain menerima uang yang diberikan oleh suaminya itu. Apalagi selama ini Warsi belum pernah menerima uang sebanyak itu, setiap hari paling dia cuma menerima 2 atau 3 lembar uang. Puluhan ribu dari suaminya itu. Uang tersebut dipergunakan Warsi untuk membuka warung Tegal, anehnya. Meskipun tempat dia berjualan kurang strategis, tetapi baru saja beberapa hari berjualan pengunjungnya sudah banyak. Ada yang sengaja makan di sana, dan juga ada yang sengaja membeli dibungkus untuk dibawa pulang. Tak heran, kalau dalam waktu singkat warung Bu Warsi sudah berubah permanen. Karjo sengaja membeli sebidang tanah dan membangunnya. Saking ramainya, kini Bu Warsi mempekerjakan seorang gadis dari kampungnya membantunya. Adalah Markasan, seorang pengangguran yang kini memperoleh pekerjaan tanpa harus melamar. Dia jadi tukang parkir liar di depan warung Bu Warsi. Setiap hari dia mangkal di depan warung Bu Warsi, mengatur kendaraan yang keluar masuk. Tetapi ada satu hal yang membuat dirinya merasa heran. Karena setiap bulan pada hari Jumat ketiga, warung Bu Warsi selalu tutup. Sebenarnya dia ingin bertanya pada Bu Warsi, tetapi dia merasa segan. Karena dia merasa bukan haknya untuk mencampuri urusan orang lain. Memang, Karjo dan istrinya pada setiap hari Jumat ketiga setiap bulan sengaja menutup warungnya karena melakukan ritual rutin, yaitu menemui sang Butol Jo. Kedua suami istri itu seperti biasanya membawa sajenan berupa ayam bekakak dan satu baskom besar ketan hitam dan ketan putih yang sudah dimasak. Kembang 7 warna, kemenyan arak, dan tak lupa air minumnya berupa wedang jahe. Tetapi tak biasanya Butol Jo yang selama ini selalu gembira menyambut Karja, kali ini marah sekali karena ternyata sajenan yang diberikan itu tidak sesuai dengan janjinya. Hai manusia, 2 orang pengikutku sudah memberiku tumbal berupa gadis muda, tetapi kau sendiri belum pernah. Saat ini birahiku sedang naik. Jadi aku butuh tumbal darimu berupa gadis muda, ujar sang Butol Jo. Mendengar permintaan itu kontan saja Karjo dan istrinya saling pandang. Mereka tahu kalau tak ada cara lain selain harus menuruti permintaan itu, tetapi siapa yang harus dikorbankan? Karena kedua anak mereka lelaki semua. Bukankah sejak dulu aku tidak setuju dengan pekerjaan ini, Pak? Percuma kita kaya, kalau harus mengorbankan nyawa orang lain. Si Tumi itu kan orang lain, selama ini dia bekerja sangat rajin sekali. Aku tidak tega kalau dia harus jadi korban. Lantas apa yang harus kita katakan pada orang tuanya di kampung nanti? Tanya Bu Warsi pada suaminya saat mereka pulana. Sudahlah Bu, kau tenang saja. Kalau soal itu, serahkan saja padaku biar aku yang mengatur, jawab Karjo. Singkat cerita, akhirnya Tumi, pembantunya, dikorbankan oleh Karjo sebagai tumbal. Kematian Tumi mendadak dan misterius itu sempat membuat gempar penduduk desa Tanjung Sari. Mereka bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi atas diri Tumi yang malang itu. Karena selama ini, keluarga Tumi sering menerima SMS dari Tumi yang isinya mengatakan bahwa di otak dia sehat-sehat saja, konon Tumi menghilang dari rumah Karjo selama 5 hari. Lalu ditemukan sudah menjadi mayat di sebuah sumur tua yang tak jauh dari rumah Karjo. Sebenarnya keluarga Tumi tidak terima dengan kejadian ini dan berniat akan menuntut Karjo. Tetapi Karjo jauh-jauh hari sudah menyiapkan senjata pamungkas, yaitu memberi keluarga Tumi segepok uang tunai serta menanggung biaya dari mulai penguburan.
tahlilan sampai pada selamatan. 100 harinya, cara ini ternyata ampun, bagi kedua orang tua Tumi yang lugu dan polos itu, kebaikan dan perhatian yang diberikan Karjo mereka terima dengan senang hati. Menurut mereka, kematian Tumi mungkin sudah takdir. Karena itu, mereka harus legowo. Apalagi keluarga Tumi, memang termasuk keluarga yang miskin. Ya, Karjo telah berhasil dengan tipu muslihatnya menipu keluarga Tumi, dengan demikian dia merasa aman, karena perbuatan jahatnya tidak sampai terbongkar. Tetapi tidaklah demikian halnya dengan Warsir. Sejak peristiwa kematian Tumi, dirinya selalu resah, dia selalu dikejar rasa bersalah yang teramat besar, dia khawatir kalau perbuatan suaminya itu sampai terbongkar dan diketahui oleh keluarga Tumi di kampung. Apalagi akhir-akhir ini, Warsi sering bermimpi didatangi Tumi dan menanyakan apa salah dan dosanya hingga dia dijadikan korban oleh kedua majikannya itu. Karena sudah tak tahan, malam itu Warsi menuntut suaminya. "Pak, pokoknya ini harus dihentikan. Aku tidak mau kalau nanti sampai jatuh korban lagi. Buat apa kita hidup di atas penderitaan orang lain?" Dituntut Warsi. Tentunya Karjo jadi kaget sekali mendengar ucapan istrinya itu. "Mana mungkin aku berhenti?" ucapnya dalam hati. Tentu saja dia tidak rela kalau harta yang sudah dimilikinya selama ini akan hilang dan dia akan kembali jadi kare dan kembali bekerja sebagai buruh pemecah batu. "Jadi maksud Bun supaya kita kembali jadi miskin loh?" jawab Karjo kesal. "Ya, tidak apa-apa, miskin juga bagiku, lebih baik hidup miskin, tapi tenteram daripada kaya, tetapi harus mengorbankan nyawa orang lain. Aku takut bagaimana nanti kalau rahasiamu itu terbongkar. Lantas bagaimana nasib kedua anak kita? Mereka pasti menderita akibat ulahmu." Kata Warsih tak kalah jengkelnya. Karjo terdiam, timbul rasa jengahnya mendengar kata-kata yang diucapkan oleh istrinya itu. Kini terjadi pergulatan batin di diri Karjo. Dia benar-benar bingung menentukan pilihan. Ucapan Warsih benar. Batinnya nelangsa, tetapi di sisi lain dia tidak mau kehilangan harta kekayaannya. Akhirnya Karjo menampik semua tuntutan istrinya itu. Dia tidak mau kembali hidup miskin. Gelimang materi dan hidup enak yang dirasakannya membuat dirinya terus melakukan perbuatan sesat, bersekutu dengan Butoljo. Dan nikmat dunia semakin membuatnya terlena hingga lupa kalau sudah saatnya dia harus kembali menyerahkan tumbal berikutnya. Jangankan memberikan tumbal nyawa manusia, bahkan untuk mengantarkan sajenan rutin setiap malam Jumat ketiga pun sudah dilupakannya. Hal ini tentu saja membuat makhluk peliharaannya itu jadi marah besar. Malam itu menjelang subuh Karjo baru pulang dari tempat hiburan malam yang belakangan ini sering dikunjunginya. Karjo sengaja membawa kunci sendiri supaya tidak mengganggu penghuni lainnya yang sedang tidur kalau dia pulang larut malam. Saat sampai di depan pintu kamar istrinya, Karjo tiba-tiba menghentikan langkahnya karena telinganya mendengar suara aneh di dalam kamar Warsih. Dia mendengar seperti ada suara desahan dan suara ranjang yang berderak-derak. Terdorong rasa ingin tahunya, perlahan Karjo mendorong pintu kamarnya yang ternyata tidak terkunci. Dan astaga, mata Karjo membelalak, dia seakan tidak percaya pada penglihatannya. Di atas ranjang yang bergoyang dilihatnya Warsih menggeliat-geliat sambil mulutnya mendesah-desah layaknya perempuan yang sedang dilanda kenikmatan birahi. Tetapi adegan itu tidak berlangsung lama. Sesaat kemudian Warsih menggelepar sepatai ayam dipotong, kemudian tubuhnya mengejang kaku. Karjo kontan menjerit, histeris memeluk istrinya. Dia mencoba membangunkan istrinya seraya mengguncang tubuh Warsih berulang kali. Tetapi Warsih sama sekali tak bergerak. Tubuhnya dingin dan kaku. Lagi-lagi Karjo berteriak histeris, meminta tolong. Kedua anaknya yang tidur di kamar sebelah
dan seorang pembantunya segera berhamburan ke kamar Karjo. Subuh yang hening itu berubah jadi ramai, satu persatu tetangga Karjo berdatangan untuk melihat apa yang terjadi. Anehnya, setelah menyaksikan kejadian itu, sikap mereka ternyata berbeda-beda. Ada yang menanggapi kejadian itu dengan mengucap istighfar, ada yang cuma memandang iba, tetapi ada juga yang malah memaki. Rasain, itulah akibatnya kalau orang melakukan pesugihan. Sekarang istrinya yang jadi korban, maki. Markasal, tukang parkir yang dulu pernah naksir Tumi. Pembaca, sampai di sini cerita yang dituturkan oleh teman penulis. Dia tidak mau menceritakan bagaimana nasib selanjutnya keluarga Karjo, tetangganya itu.